Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walaki wahidukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati matut'imuna ay ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin famanil lam yajid fasyamu salasati ayami zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu, tetapi kamu disalahkannya dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhan. Maka dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan daripada makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan budak. Maka barang siapa yang tidak mampu, hendaklah puasa 3 hari. Demikian itulah denda sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Oleh karena itu, peliharalah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Demikianlah Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu berterima kasih. Bersumpah. Karena pada ayat terdahulu telah mulai tersebut perkara mengharamkan barang yang halal untuk diri sendiri. Niscaya sampailah pikiran orang pada soal sumpah. Ada orang yang bersumpah, saya tidak akan makan daging lagi selama-lamanya. Ada juga orang yang bersumpah, saya tidak akan kawin-kawin lagi selama-lamanya. Ada orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan menegur si anu lagi mulai kini. Dan banyak lagi sumpah lain sebagai janji seseorang dengan penyaksian nama Allah. Bahkan dia akan menghentikan ini atau dia akan berbuat itu. Oleh karena itu datanglah tuntunan ayat berikut. Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu, namun kamu disalahkannya dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Di sini terdapat hukum ketentuan Allah tentang bersumpah. Oleh karena itu dibagilah sumpah yang tidak ada artinya, dan yang kedua ialah sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang telanjur, yang tidak berarti itu tidaklah mengenai akibat hukum. Menurut keterangan Imam Syafi'i dalam dan Imam Malik dalam Al-Muwatta, demikian juga Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya, dan Al-Baihaqi di dalam Sunannya, yang dipandang sumpah tidak disalahkan atau tidak diancam dengan denda kafarat ialah sebagai yang dirawikan mereka dari hadis Aisyah, seumpama seorang laki-laki bercakap, demi Allah, tidak benarlah hal itu. Wallah, sekali-kali tidak. Wallah, atau seperti yang dirawikan oleh Abdul bin Humaid dan Abu Syekh dari Ibrahim. Ada orang yang bercakap kepada kawannya, engkau mesti datang ke rumahku. Wallah, engkau mesti makan nasiku. Demi Allah, engkau mesti minum. Wallah, atau segala kata-kata sumpah dalam susunan demikian. Hanya semata-mata kata saja. Belumlah dia termasuk sumpah yang wajib dibayar kafaratnya. Bahkan sampai zaman kita ini, baik di seluruh negeri Arab maupun orang Arab di Indonesia, kata-kata wallah itu biasa saja sebagai penekan kata belaka.
Contohnya, ada seseorang bertanya dalam bahasa Arab, apakah engkau melihat si fulan? Temannya menjawab, ada, saya lihat. Wallah, ra'aituhu wallah. Ini namanya sumpah yang lago. Tidak disalahkan. Artinya tidak wajib membayar kafarat. Yang wajib dibayar kafaratnya kalau sumpah itu dilanggar ialah ucapan sumpah sungguh-sungguh. Misalnya kita bersumpah, demi Allah, aku tidak hendak merokok lagi. Dengan demikian, kalau sumpah itu dilanggar, lalu dia merokok, kenalah dia denda kafarat. Sebab di sana sudah ada akad. Ingatlah kembali awal surah. Kepada orang yang beriman diwajibkan menyempurnakan akad itu. Maksudnya akad di sini adalah janji antara diri kita sendiri dengan Allah, memakai namanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan belanja kepada seorang yang selalu diberinya bantuan selama ini, sebab orang itu turut terlibat dalam menuduh Aisyah dengan tuduhan hina. Lihat tafsir surat An-Nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkan beliau karena bersumpah demikian. Akhirnya bantuan itu diteruskannya kembali dengan terlebih dahulu membayar kafarat disebabkan oleh sumpahnya itu. Oleh karena itu segala sumpah yang telah kita sumpahkan dengan nama Allah akan mengerjakan suatu pekerjaan atau menghentikan satu pekerjaan, akan berjanji dengan orang lain dengan memakai sumpah. Kalau tidak dapat dipegang teguh, kalau tidak dapat dipenuhi, wajiblah dibayar kafaratnya, yaitu dengan denda. Maka dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan dari makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu. Kalau sumpah tadi tidak dapat dipenuhi atau dilanggar, wajiblah membayar denda, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan kita sendiri. Pertengahan ini diukur menurut atau yang teradat di masing-masing negeri. Misalnya makanan kita yang terendah ialah sepiring nasi dengan sambal terasi. Makanan menengah ialah makanan kenyang nasi dengan lauk pauk sederhana. Makanan yang ukuran tinggi bagi kita ialah yang biasa kita hidangkan kalau kita menjamu orang yang kita hormati. Nasi sebanyaknya ditambah gulai kambing dan beberapa gulai yang lain. Jadi pilihlah makanan yang pertengahan lalu berikan kepada 10 orang miskin. Pemberiannya boleh dengan cara dipanggil pulang ke rumah, boleh diberikan makanan mentah, boleh diantarkan ke rumah mereka, atau boleh pula diberikan harganya saja. Menurut Imam Hanafi, boleh pula menjamu seorang miskin selama 10 hari berturut-turut. Menurut Sayyidina Ali ialah makanan sehari, makanan siang, dan makanan malam, ghodoan dan asya, atau memberi pakaian untuk mereka. Ini denda tingkat kedua. Artinya, kalau lebih mampu kita dapat memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kemudian oleh ulama-ulama fikih ditunjukkan pula apa yang dimaksud dengan pakaian. Yang di dalam ayat disebutkan kiswah. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud ialah pakaian yang dapat menutup aurat kita mereka ketika mereka sholat. Kalau di Mesir misalnya, tentu dapat diberikan kepada mereka sehelai baju jalabiyah yang menutup seluruh tubuh mereka sampai ke bawah. Di Mekah disebut gamis, kemeja panjang. Buat kita bangsa Indonesia yang dapat menutup aurat dalam sholat, tentulah sehelai kain sarung dan sehelai kemeja atau baju.